Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Nasution, NIM 0204212053 dari Fakultas Syariah dan Hukum. Baik, saya akan mempresentasikan hasil karya ilmiah saya untuk memenuhi UAS Bahasa Indonesia yang berjudul Pendekatan Wahdatul Ulum mengenai tentang sejarah awal Islam dengan ilmu tasawuf. Baik, pembahasan yang pertama, saya akan membahas mengenai tentang memahami ilmu tasawuf itu dan dari mana bahasa ilmu tasawuf itu berasal. Baik, ilmu tasawuf itu berasal dari bahasa Timur Tengah yang artinya ilmu untuk mengetahui cara mensucikan jiwa, cara mensucikan akhlak, dan membangun lahir dan batin untuk kebahagiaan abadi. Ada beberapa pendapat tentang etiologi jaringan sufi yang disesuaikan. Menurut Imam Al-Ghazali, akar tasawuf organisasi yang disesuaikan berasal dari suf, yang berarti wal kasar. Istilah ini digunakan sebagai simbol keindahan hati sufi. Maka dari penjelasan yang tadi dapat saya simpulkan bahwasanya tasawuf adalah upaya mensucikan diri dari kewajiban hamba Allah dan orang yang melalaikan kewajibannya. Dengan demikian, ia tidak lagi diperbudak oleh keinginan yang seringkali menjauhkannya dan mengingat penciptanya. Ketika pemurnian meliputi luar dan dalam, oleh karena itu segala bentuk tindakan murni hanya untuk mencapai kebahagiaan. Baik, pembahasan yang kedua ialah mengenai tentang prinsip praktek ilmu tasawuf. Prinsip praktek ilmu tasawuf itu ada terbagi tiga. Yang pertama, sufisme moral. Yang kedua ialah tasawuf falsafi, yang ketiga ialah tasawuf amali. Yang pertama ini ialah sufisme moral. Sesuai dengan namanya, fokus utama tasawuf adalah membersihkan jiwa manusia untuk mencapai tujuan mendekatkan diri dan beribadah kepada Tuhan. Menurut tasawuf, manusia cenderung mengikuti hawa nafsu yang mendorongnya untuk menguasai dunia dan segala isinya. Kalau dia tasawuf falsafi ialah tasawuf yang ajarannya memadukan antara isi mistis dengan visi rasional. Tasawuf yang berawal dari zuhud, kemudian pada perkembangannya bermuara pada filsafat yang awalnya adalah aplikasi kepada perilaku terpuji, kemudian berlanjut kepada teori. Pada fase ini, para sufi melakukan pengkajian yang lebih mendalam tentang konten ilmu tasawuf, sehingga kemudian tasawuf berkembang bukan hanya zuhud dalam arti yang sederhana, tetapi pengaruh luar seperti ajaran filsafat Yunani. Baik, pembahasan selanjutnya adalah mengenai tentang tasawuf amali. Tasawuf ini menekankan pada amalan dan ibadah umat beribadah. Tasawuf amali ini membagi doktrin menjadi pengetahuan eksternal dan pengetahuan internal, yaitu praktek doktrin agama mencakup makna internal dan eksternal, sedangkan secara internal mengikuti kaidah para ahli sufi. Selanjutnya, politik tasawuf dari sudut pandang Wahdatul Ulum. Berangkat dari keyakinannya tentang Islam sebagai agama materialistik, bahwa segala yang mencakup dengan agama, mulai dari kitab sucinya, kerasulannya, sistem ritualnya, paradigma, budaya, dan tradisinya, menurut pemikiran Murwa yang didapatkan oleh Hisham Ghassan Thome dan Busa Burhamah. Baik, kesimpulannya ataupun penutupnya dari karya ilmiah saya ini adalah tasawuf adalah upaya untuk mensucikan diri dan menyingkirkan hal-hal yang mungkin melalaikan tugas dan kewajibannya sebagai hamba Allah. Kesucian melibatkan bagian luar dan dalam. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan murni hanya untuk mencapai kebahagiaannya. Oleh karena itu, dasar lahirnya tasawuf adalah Al-Quran dan hadis Nabi. Padahal inti ajarannya melibatkan atau menitik beratkan pada tasawuf, akhlak, amalan, dan filsafat. Kedudukan hukum tasawuf tidak sama dengan rukun Islam dan iman yang wajib, tetapi ajaran tasawuf adalah sunnah. Lain kata, tasawuf untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih atas karya ilmiah ataupun presentasi karya ilmiah ujian akhir semester bahasa Indonesia saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.